Udah mulai ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Dalam jam terakhir kita jam ke-78 ya, masuk ke dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran sejarah Indonesia, di mana pembelajaran ini memang sangat penting untuk kita ketahui bahwasanya sejarah Indonesia itu memang sejarah yang harus kita ketahui dari zamannya nenek moyang kita dulu sampai saat ini. Kita harus tahu bagaimana perkembangan Indonesia dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Oke. Untuk itu, mari kita sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dalam suatu pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Ketua doa terlebih dahulu. Dalam hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Ibu akan absen terlebih dahulu siswa yang hadir ya. Saya Adi Hermawan hadir. Lalu Ahmad Ramdhani, ya, saya Haidar, Muhammad Rapli Januar, Muhammad Sidro tidak ada keterangan atau ada kemarin? Gimana keterangannya sakit? Niki, gimana? Putri, ada keterangannya sakit? Ada, oke. Lalu Rian Ferdinansyah hadir. Syah dan Daud hadir. Aldita Maharani, Aldita, ya ada. Alia Khairunisa, Anggi sakit ya. Akila, Atika Febrianti, Ayu Nur Fitriani, Enggi Maharani, Farisya Dia Noveliani, Habibah Kamila Tunisa, Intan Ayu Ramadhani, Junita Rahmawati, Kaila tidak ada, nggak ada keterangan ya. Husnul Husnia, ada Diro Nikitaria, Diro Putri Solehatun, Hari Paulia, ada Siva Trinovi, dan Wike sakit ya. Oke, untuk itu alhamdulillah ada beberapa ya, mungkin karena cuaca juga mempengaruhi, jadi banyak yang tidak hadir sekolah, ada yang mungkin telepon ke ibu dan ada yang tanpa keterangan. Untuk itu baik, sebelum kita masuk dalam materi kedatangan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, kita akan melakukan seperti biasa kegiatan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menghormati kita sebagai masyarakat Indonesia. Silahkan berdiri untuk itu. Kita akan menyanyikan kembali lagu Indonesia Raya. Oke. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka. Oke, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu tandanya kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia harus ketahui bahwasanya Indonesia kita sekarang ini sedang berjuang dan untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ya. Jadi kita harus benar-benar saling menghormati adanya lagu Indonesia Raya, bukan hanya saja di hari Senin kita upacara, melainkan di setiap kita pembelajaran pun juga kita wajib melakukan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Karena tadi tidak ini ya terlalu cepat suaranya, jadi kita kadang ketinggalan untuk menyanyikannya. Oke. Dan sebelum itu kita memulai di sini materi pembelajaran. Tujuan dari materi pembelajaran di sini yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa sebelum sekarang ini Indonesia dulunya didatangi oleh berbagai proses masuknya agama Hindu sebelum adanya agama Islam ya. Jadi masuknya agama Hindu-Buddha itu ke Indonesia itu poin yang pertama, yaitu yang kedua mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Jadi tidak semuanya di Indonesia ini kita mayoritas Hindu-Buddha. Jadi justru malah kebalikannya, sekarang mayoritasnya lebih identik ke agama Islamnya ya. Lalu yang ketiga yaitu menuangkan hasil analisis dan mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi kita akan menuangkan hasil analisis dari mana sumbernya dan letaknya Hindu-Buddha itu yang ada di Indonesia. Oke. Oleh sebab itu kalian bisa menyimak materi yang akan kita pelajari dengan menggunakan mungkin video pembelajaran. Oke, ini salah ya. Gue tulis dulu. Ini ada video pembelajaran di sini. Kalian bisa menyimak dari video tersebut. Dari oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi baru sambil minum yaitu silahkan. yang ada pada bab 3 materi tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, sebelum kalian mempelajari materi ini, pastikan dulu kalian sudah mempelajari materi yang ada pada bab 2, yaitu materi tentang Indonesia pada masa praksara. Ya, boleh silahkan sambil minum. Yang belum mempelajarinya, kalian bisa langsung aja cek video pembahasannya yang ada di daftar playlist materi Sejarah Indonesia kelas 10.
Nah, Orang tidak berlama lagi ya, kita langsung aja mulai belajarnya. Nah, sebelum kita mulai, silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Kemudian silahkan untuk berdoa menurut oke, agama udah dan disiapkan alat kepercayaannya tulisnya, buku. masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Baiklah, ini dia peta konsep yang ada pada bab 3 Jadi ini. dalam satu Nah, semester itu kalian kita akan ada dua ya. mempelajari Ada dua bab 3 pokok dan bab bahasan, 4. yaitu tentang kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia, serta materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, seperti yang sudah ada pada sampul di depan, bahwa video kali ini kita akan bahas bagaimana proses kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian siapa yang membawanya, dan teori-teori apa saja yang dapat membuktikan mengenai kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Baiklah, silahkan kalian dengarkan penjelasan berikut ini. Sebelum kita bahas ke materi inti, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada tampilan video ini. Gambar apa itu? Gambar tersebut merupakan foto Candi relief Borobudur, Candi reliefnya ya. Borobudur ya. Nah, relief yang terdapat di bagian dinding Candi Borobudur ini mengilustrasikan mengenai aktivitas perdagangan pada awal Masehi. Nah, para ahli memperkirakan sejak awal abad Masehi, pedagang dari India telah melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Selain berdagang, pedagang dari India juga menyebarkan agama Hindu maupun Buddha. Perkembangan agama Hindu maupun Buddha semakin pesat ya, ditandai dengan adanya keberadaan kerajaan bercorak Hindu Buddha yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, dengan adanya atau masuknya kebudayaan Hindu Buddha ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, relief Candi Borobudur seperti tampak pada gambar ini merupakan salah satu bentuk pengaruh budaya Hindu Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Keberadaan kerajaan Mataram kuno turut membuktikan kebudayaan Hindu Buddha telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain kerajaan Mataram kuno, kerajaan apa saja yang berdiri di Indonesia pada masa Hindu Buddha? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ya mengenai kerajaan-kerajaannya pada video minggu depan ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi. Dilihat ya, lagi di situ ada arca Dewa Wisnu. Nah, yang kalian lihat itu sebagai simbolis bahwasannya Hindu Buddha datang ke Indonesia. Gambar tersebut ya atau arca tersebut itu menunjukkan mengenai benda arkeologis hasil budaya manusia yang berkaitan dengan media keagamaan. Nah, keberadaan arca ini menunjukkan tingkat kemajuan teknologi pada masa lalu. Keberadaan arca seperti gambar tersebut ini dapat menjadi sumber sejarah untuk mengkaji proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai macam-macam teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini masih menjadi perdebatan para ahli hingga saat ini. Kehadiran pedagang-pedagang India di Indonesia pada awal abad Masehi memiliki pengaruh besar bagi proses Hinduisasi. Nah, dicek, lihat di sini ada teori kedatangan Hindu-Buddha, yaitu teori-teori di sinilah yang mempengaruhi adanya Hindu-Buddha datang ke Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama yaitu teori Ksatria, yaitu mengatakan bahwa terjadi kolonialisasi yang disertai dengan penaklukan oleh orang-orang India dari kasta Ksatria. Jadi orang-orang India itu memang dulunya lebih cenderung dia menempati Indonesia ini atau menyebarkan agama Hindu Buddhanya di Indonesia. Lalu adanya teori Waisa. Teori Waisa yaitu kaum pedagang berperan terhadap
penyebaran budaya India di Indonesia, salah satunya dengan perkawinan. Jadi memang dia semua zamannya dulu itu menyebarkan agamanya itu dengan menjelajahi dunia. Salah satunya yaitu India masuk ke Indonesia dengan cara yaitu teori Waisa, yaitu dengan salah satunya dengan perkawinan. Jadi dia menikahi masyarakat Indonesia agar tujuannya tercapai untuk penyebaran agama India tersebut, agama Hindu Buddha yang datang masuk ke Indonesia dengan cara yaitu menikah atau dari rakyatnya India ke Indonesia menikah dengan warga atau masyarakat Indonesia, ya. Itu salah satu teori Waisya. Lalu teori Brahmana dibawa oleh kaum Brahmana karena hanya Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Itu yang ketiga teori Brahmana. Jadi sebenarnya teori Waisya atau yang lainnya karena merasa orang teori Waisya itu kastanya rendah dibandingkan teori Brahmana. Jadi kurang mampu untuk bisa menyebarkan gitu karena ketidakmampuan itulah. Jadi salah satu di teori Brahmana tersebut. Lalu teori Sudra, di sini masuknya agama Hindu dibawa oleh orang India berkasta Sudra karena golongan ini sering dianggap orang buangan yang tadi sudah dikatakan. Jadi dia tidak dikatakan mereka kan golongannya golongan rendah. Jadi menganggap bahwa teori Sudra itu tidak mampu gitu ya. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu teori arus balik. Dari masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi arus balik selalu dia menyebarkan. Jadi sebelumnya Islam masuk ke Indonesia itu memang diawali dengan adanya masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Yang sudah mungkin kita ketahui tadi itu ya, ada arca, lalu ada bukti-bukti bahwa dulunya kedatangan Hindu Buddha ke Indonesia itu tidak meninggalkan bekas. Jadi dia meninggalkan bekas agar bukti tersebut ada sejarahnya. Ya, jadi kita lanjut lagi. Istilah dari Hinduisasi dapat berarti masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Terdapat 5 teori ya yang menjelaskan proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Kelima teori tersebut yaitu ada teori kesatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai teori kesatria. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa ada beberapa kasta yang ada di ajaran agama Hindu, yaitu ada teori kesatria, teori Waisya, teori Brahmana, dan teori Sudra. Nah, teori yang pertama ini teori kesatria ini ya beranggapan bahwa mereka ini yang datang ini yang membawa pengaruh Hindu Buddha adalah dilakukan oleh para kesatria atau orang-orang yang berkasta kesatria. Nah, orang-orang berkasta kesatria ini biasanya kan orang-orang seperti raja, bangsawan, dan prajurit. Di dalam teori kesatria ini menyatakan bahwa adanya atau terjadinya kolonisasi yang disertai dengan penaklukan oleh orang-orang India, yaitu orang-orang dari kasta kesatria tadi. Tadi kan sudah disebutkan salah satu kasta kesatria ini seperti golongan para prajurit. Nah, para prajurit ini mendatangi Indonesia, kemudian mereka melakukan, katanya menurut teori ini melakukan kolonisasi ya atau penjajahan, dan selain itu pun mereka menyebarkan agama Hindu maupun Buddha. Kemudian kedua teori kesatria ini adalah teori kesatria ini memiliki sisi kekuatan maupun kelemahan. Dari sisi kekuatan, contohnya para kesatria membangun koloni dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Nah, sedangkan kelemahannya atau yang membantah dari pernyataan kekuatan tadi itu tidak mungkin pelarian kesatria dari India mendapat kedudukan mulia sebagai raja di wilayah lain.
Nah, kemudian sisi kekuatan yang lainnya juga seperti para kesatria ini melakukan perkawinan ya dari putri keluarga kerajaan, ini yang menyebabkan atau mendorong agama dan budaya Hindu itu bisa tersebar. Nah, sedangkan dari sisi kelemahannya, golongan kesatria itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa yang terdapat pada kitab Weda. Jadi tidak memungkinkan mereka ini menikahi para putri dari keluarga kerajaan. Teori selanjutnya yang menyatakan kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dikemukakan oleh N.G. Krom ya. Dan menurut N.G. Krom, kaum pedagang atau Waisya ini sangat berperan terhadap penyebaran budaya India di Indonesia. Karena mereka ini menetap di Indonesia dan menjalin hubungan dengan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan pengaruh budaya India. Selain itu juga, perkawinan antara pedagang India dan wanita lokal menjadi salah satu cara penyebaran budayanya. Teori berikutnya yaitu adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Kenapa? Karena hanya golongan Brahmana lah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan golongan Brahmana ini diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Pendapat dari J.C. Van Leer ini mematahkan teori-teori sebelumnya. Nah, akan tetapi menurut ajaran Hindu kuno, bahwa seorang Brahmana itu dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan tindakan tersebut, ia akan kehilangan hak atas kastanya. Dengan demikian, mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukan merupakan tindakan yang wajar. Teori berikutnya yaitu adanya teori sudra. Nah, dari teori sudra ini hanya sedikit ahli yang setuju terhadap teori sudra. Salah satunya adalah Von van Weber. Inti teori ini adalah masuknya agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India yang berkasta sudra. Golongan sudra ini karena sering dianggap orang buangan. Oleh karena itu, golongan ini meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain, bahkan keluar dari India termasuk Indonesia, untuk mendapatkan kedudukan lebih baik dan dihargai. Sebenarnya teori ini menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena golongan sudra ini dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Golongan ini merupakan kelompok bawah ya seperti kaum budak dan memiliki derajat terendah. Oleh karena itu, dalam urusan keagamaan, kaum sudra tidak mungkin menyebarkan agama Hindu. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D. Cabot setelah lahirnya teori Brahmana. Berdasarkan sifat dan unsur-unsur budaya India yang diamatinya dalam budaya Indonesia, menurut teori ini, masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum terdidik akibat interaksi dengan orang-orang India. Banyak penduduk di Kepulauan Indonesia tertarik untuk belajar agama Hindu-Buddha. Mereka giat mempelajari bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis. Orang-orang Indonesia tersebut kemudian mendalami agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di India. Setelah belajar di India, mereka kembali ke Indonesia serta mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia memiliki perbedaan dengan agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Seperti yang sudah kalian lihat pada video di awal yang menampilkan foto arca Buddha. Nah, arca Buddha tersebut ini membuktikan mengenai adanya misi penyebaran agama Buddha di Indonesia. Misi penyebaran agama Buddha ini disebut dengan Dharma Duta. Menurut para ahli, misi Dharma Duta di Indonesia dilakukan pada abad 2 Masehi.
Untuk menjalankan misinya, para pendeta Buddha menggunakan jalur pelayaran dan perdagangan menuju Indonesia. Setibanya di Indonesia, mereka menemui raja atau penguasa lokal setempat guna meminta izin penyebaran agama Buddha. Selanjutnya, mereka mulai mengajarkan dan menyebarkan agama Buddha. Mereka juga mendirikan perkumpulan umat atau jemaat Buddha yang disebut dengan Sangha. Itu dia penjelasan mengenai teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia yang menyatakan bagaimana proses kedatangan atau penyebaran agama Hindu-Buddha tersebut. Pertanyaannya adalah, dari manakah sumber-sumber sejarah tersebut kita bisa ketahui? Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas ya pada slide berikutnya. Secara garis besar, sumber-sumber sejarah mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar negeri. Untuk mengetahui kedua jenis sejarah tersebut, perhatikanlah pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah sumber dari dalam negeri. Ya, dari sumber dalam negeri di sini diantaranya ada beberapa, yaitu prasasti, kitab kesastraan Jawa kuno, lalu benda-benda arkeologis. Ini sumber dari dalam negeri. Sedangkan sumber dari luar negeri itu yang bisa kita ketahui itu ya ada sumber dari Tiongkok, sumber dari Arab, dan sumber dari Vietnam, serta sumber dari Yunani. Nah, dari prasasti di sini merupakan sumber sejarah yang berisi informasi tentang masa lampau. Biasanya dipahatkan di atas batu logam, sebagian besar ditulis dengan huruf Palawa dan Sanskerta. Itu pada saat prasasti ya, yang sumber-sumber kedatangannya. Lalu kitab kesastraan Jawa kuno, yaitu ada sumber data dalam melacak jejak sejarah. Contohnya yaitu Pararaton, Babat Tanah Jawi, Nagara Kertagama, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha. Lalu ada benda-benda arkeologis seperti relief dan arca yang tadi di awal sudah dilihat. Lalu dari sumber dalam negeri, yaitu dari Tiongkok, ada catatan Pahsen, catatan perjalanan I Ching. Dan sumber dari Arabnya yaitu ada tulisan Raihan Al-Beruni tentang Jabak atau Sribuza untuk Sriwijaya. Nanti ada kita menceritakan tentang sejarahnya Sriwijaya juga ya. Lalu sumber dari Vietnam itu ada catatan dari Champa, dan sumber dari Yunani. Kita simak kembali agar kalian lebih jelas. Sumber dari dalam negeri merupakan sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah kepulauan Indonesia. Sumber tersebut dapat menjelaskan bukti awal kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa sumber tersebut itu yang pertama, prasasti. Nah, prasasti ini merupakan sumber sejarah yang berisi informasi tentang masa lampau. Prasasti biasanya dipahatkan di atas batu dan pengan logam ya, seperti emas, perak, dan tembaga. Kemudian ada juga yang ada di gerabah, kayu, dan lontar. Sebagian besar prasasti itu biasanya ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Penggunaan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta ini menunjukkan mengenai bagaimana pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia itu berasal dari India. Sumber selanjutnya yaitu kitab kesastraan Jawa kuno. Kitab kesastraan ini dapat digunakan sebagai sumber data dalam melacak jejak-jejak sejarah pada masa tertentu. Beberapa kitab kesastraan itu antara lain seperti Pararaton, Babat Tanah Jawi, Nagara Kertagama, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha. Nah, akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam penggunaan kitab kesastraan Jawa kuno sebagai sumber sejarah. Kitab-kitab tersebut biasanya sering menggunakan bahasa yang berbunga-bunga dan cerita-cerita berbau mitos.
sehingga diperlukan data pembanding, baik berupa prasasti, berita asing, maupun bentuk data lainnya. Sumber sejarah yang ketiga yaitu benda-benda arkeologis. Benda-benda arkeologis ini bisa dicontohkan seperti relief ya. Tadi di depan sudah diperlihatkan ya contoh relief yang ada di Candi Borobudur. Nah, relief ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Kenapa? Karena dapat merepresentasikan gagasan dan tindakan dari pembuat benda budaya tersebut. Nah, benda arkeologis lainnya juga seperti arca. Nah, arca juga dapat digunakan untuk menunjukkan sifat keagamaan dan tingkat kemajuan teknologi pembuatan arca. Selanjutnya yaitu adalah sumber dari luar negeri. Nah, sumber dari luar negeri ini merupakan sumber sejarah yang berasal dari catatan perjalanan bangsa asing. Catatan tersebut itu memuat berita-berita mengenai kepulauan Indonesia. Nah, adapun sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia dari luar negeri itu seperti yang pertama sumber dari Tiongkok ya. Nah, sumber dari Tiongkok ini contohnya adanya catatan Faxin. Kemudian ada juga catatan perjalanan Isin. Dan selanjutnya ada sumber dari Arab ya, ada tulisan Raihan Al-Beruni tentang Zabak atau Sribuza atau bahasanya lebih gampangnya adalah kerajaan yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya. Sumber selanjutnya yaitu dari Vietnam yang ada di catatan dari Campak. Dan yang terakhir itu sumber dari Yunani. Yang terakhir kita akan bahas mengenai bagaimana jalur atau dari mana jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, para ahli ini memperkirakan agama Buddha lebih dahulu masuk di Indonesia daripada agama Hindu. Agama Buddha masuk di Indonesia itu kurang lebih sekitar pada abad 2 Masehi. Sedangkan agama Hindu masuk di Indonesia itu sekitar pada abad 3 sampai 4 Masehi. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang dan pendeta dari India dan Tiongkok, yaitu melalui 2 jalur ya. Kedua jalur tersebut yaitu yang pertama ada jalur darat dan yang keduanya yaitu jalur laut. Baiklah, kita lihat dulu ya jalur yang pertama yaitu jalur darat. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat itu dikenal dengan sebutan jalur sutra. Nah, adapun rute jalur sutra ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, rute jalur sutra utara ya, yang mana ini membentang dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Nah, yang keduanya ya rute jalur sutra selatan. Ini membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian menuju wilayah Indonesia. Jalur yang kedua yaitu jalur laut. Nah, jalur laut ini penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Tiongkok. Rute perjalanan ini biasanya dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Itulah jalur yang digunakan para pembawa agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Meskipun masih menjadi perdebatan ya, tidak dapat dipungkiri perdagangan berperan besar dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Oke, jadi di sini sedikit juga Ibu memberikan kesimpulannya dari jalur masuknya agama Hindu-Buddha itu ada 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Nah, kalau jalur darat di sini dikenal dengan jalur sutra, di mana jalur sutra utara dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Nah, lalu jalur sutra selatan di sini jalur dari India menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, lalu Indonesia. Mungkin sekarang juga ya yang mungkin Ibu pernah ketahui nih di berita, di televisi, dan kalian pun juga mengetahuinya ya, dari mana datang sumbernya. Masyarakat yang kamu bilang apa kalau di televisi itu? Kamu tahu kemarin apa? Yang dari Bangladesh tuh yang naik kapal.
Rohingya itu sumbernya masyarakat mana Rohingya itu yang kamu ketahui? Ya, jalur India. Nah, di mana di India tersebut salah satunya Bangladesh ya. Dia masyarakat Bangladesh yang mungkin masyarakatnya sangat banyak sekali untuk menampung mereka itu di kota tersebut, di kota Bangladesh atau orang India tersebut memang sudah cukup memprihatinkan ya. Masyarakatnya banyak sekali, nggak ketampung di kotanya. Oleh sebab itu politiknya mereka salah satunya ya yang disebut kemarin masyarakat Rohingya itu seperti dibuang, dibuang ataupun diambil jalur bagaimana strateginya agar mereka bisa keluar dari kota tersebut, sehingga nih mereka sudah mempunyai strategi-strateginya untuk bisa masuk ke Indonesia. Itu salah satunya. Ini mungkin kembali lagi seperti zaman dulu ya, penyebaran agama Hindu Buddha. Memang kan rata-rata mereka orang ada yang mayoritas Islam ya di sana. Tetapi memang saking banyaknya masyarakat tidak ketampung sumber ekonominya. Ya, berapa banyak ribu masyarakat Rohingya masuk ke Indonesia, ke salah satunya daerah mana? Aceh ya, daerah Aceh ya, yang benar-benar sangat konflik sekali, konflik bermasalah dengan masyarakat di sana karena memang mengawali kasihan kepada mereka yang katanya singgah ya, hanya singgah sebentar, tetapi sebenarnya modusnya bukan emang singgah, tetapi memang tujuannya beda, bukan singgah tetapi ingin menempati wilayah-wilayah Indonesia, diantaranya yang dekat dengan Bangladesh, Myanmar itu kan Aceh. Ya disitulah dia. Kalau memang dia hanya terpental kapalnya gitu ya mengarah ke Aceh, itu bukan alasan. Mereka memang sudah tujuannya, sudah diarahkan sama yang pihak di sana untuk bisa masuk ke dalam kategori kota Aceh tersebut. Ini nih salah satunya jalur darat ya, di mana zamannya dulu agama Hindu Buddha pun juga seperti ini. Dia menyebarkan agama Hindunya dengan jalur darat ya. Jadi lewat darat, di sini ada jalur laut ya. Kalau kemarin masyarakat Rohingya itu masuknya ke jalur laut ya, dengan kapal yang mungkin seadanya dan yang lainnya. Lalu jalur laut di sini dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal. Nah, yang kemarin sudah dikatakan juga ya, masyarakat Rohingya itu rombongan kapal atau perahu pedagang yang biasanya beraktivitas pada jalur India Tiongkok. Nah, rute dimulai ini dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya dan berakhir di India. Nah, yang kalian mungkin masih ingat ataupun memang sudah lupa, India itu salah satu masyarakat yang maaf kata sumber ekonominya lemah ya, atau bisa dikategorikan kasarnya miskin gitu ya. Karena memang ini salah satunya masyarakatnya yang tidak bisa tertata oleh pemerintahannya ya. Ini sama halnya kemarin di bab 2 pun juga kita mengenai masalah masyarakat praaksara, di mana memang jalur darat dan laut itu salah satunya untuk mendapatkan rempah-rempah itu waktu di bab 2 ya, ini salah satunya. Sambil dia mendapatkan rempah-rempah, dia pun juga tujuan utamanya yaitu untuk menyebarkan agamanya, agama Hindu Budanya itu ya. Jadi mempunyai 2 jalur, diantaranya jalur darat dan jalur laut. Oke, Menurut kita lanjutkan kalian, kembali. jalur manakah yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Ini kalau Demikian dari video ya. mengenai kedatangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Melalui proses akulturasi,
Budaya yang dianggap sesuai karakteristik masyarakat diterima dan disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat pada masa itu. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita memilah budaya yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian, sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi berikutnya ya. Bagi kalian yang ketinggalan materi sejarah, langsung aja klik bagian playlist, pilih materi sejarah Indonesia. Oke, itu. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan video berikutnya. Nah, di sini nanti itu materi di bab 3 kerajaan Hindu-Buddha. Nah, setelah ini ya kalian sudah terbentuk suatu kelompok ya, kelompok di mana nanti kita akan mengerjakan materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang sudah Ibu bagikan di meja kalian di situ bisa lihat. Iya. Nah, ada soal individu. Di mana soal individu itu ada 5 soal, bisa dilihat. Nah, 5 soal di situ. Ada yang pertama prasasti, merupakan bisa kalian baca. Nah, dari teks wacana prasasti tersebut berdasarkan fakta sejarah di atas teori yang tepat untuk menjelaskan masuknya agama kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Di sini di bawahnya itu kerajaan kita ya. Di antaranya yaitu ada berapa? 5 teori yang tadi sudah kita bahas di awal. Teori apa? Brahmana, Waisak, Satria, Sudra, dan teori arus balik. Nanti di situ pertanyaannya, teori Brahmana itu apa? Teori Satria itu seperti apa? Waisak, Sudra, dan arus balik ya. Lalu yang kedua yaitu di situ merupakan wacana juga, bisa kalian baca ya, berdasarkan fakta dari teori yang tepat untuk menjelaskan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dari kerajaan Sriwijaya ada teori-teorinya juga. Lalu yang ketiga, Candi Borobudur terletak di desa Borobudur. Nah, lalu bisa dilihat juga di sini pilihan ganda ya. Kalian gampang, tidak perlu mencari hal-hal yang lain, pilihan ganda 1 sampai dengan 5. Di sini ada berapa? Nah yang 5, lihat lagi 4 dan 5 itu esai. Nah 1 dan 3 itu pilihan ganda. Jadi kalian bisa memilih nomor 1, memilih teori apa yang di dalam wacana tersebut. Nomor 2 juga sama, 3 juga sama, dan 4 dan 5 itu esai. Ya, materi kita sudah dicek. Kalau mau tanya silahkan bertanya sebelum Ibu masuk ke lembar kerja peserta didiknya. Ada yang bertanya? Kita lanjutkan ya. Lihat lagi lembar ketiga yang sudah ada disiapkan, yaitu lingkup materi. Nah, di sini yang tadi itu 5 soal kalian mengerjakan mandiri, dan yang sekarang itu ada kelompok. Makanya Ibu langsung buatkan kelompoknya ya, agar tidak habis waktu pembelajarannya. Materi yang kelompok bisa dilihat teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, di situ ada kelas dan nama kelompoknya. Nah, Ibu tentukan nama kelompok kalian, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, di sini kelompok 1, Nikita kelompok 2, lalu Alia kelompok 3, dan Daud kelompok 4. Ya, silahkan kalian tulis nama kelompoknya, kelasnya, dan tulis nama-namanya juga. Ya, itu salah satu bentuk penilaian untuk kalian pun. Oke, silahkan mengerjakan. Bila mana ada pertanyaan, silahkan. Yuk. Boleh bertanya ya kalau memang ada pertanyaan. Ya? Apa?
silakan nih, karena waktu kita masih ada 30 menit lagi. Oke, bisa mencari sumber dari internet, boleh. Sumber dari internet boleh. Oh iya boleh, silakan. Satu orang aja. Nah, ada yang ini mau bertanya? Ya, kalau ini per lembar ya. Ini kan yang mandiri ya, yang individu per lembar. Kalau yang kelompok ini aja. Ya, ini nih yang mandiri. Ini mandiri. Ini kan gabungannya sama ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini yang kelompok di sini. Yang kelompok. Ini mandiri di kertas lembar.
Kertas lembar. Ini soal kelompok nih. Ini kelompok kan? Ya, kalau ini yang mandiri. Kertas lembar aja. Yang ini yang 5 soal. Ya. Nah, nggak usah ini aja. Jawab langsung jawabannya. Umpamanya contohnya A apa? Tuh. Ada pertanyaan? Bingung ya? Nah, oke. Mana tadi soalnya semua? Ini kan soal individu nih. Ya, kalian di kertas lembar masing-masing. Ini kalian kerjakan jawabannya aja. Sama contohnya A, teori Brahmana, berarti tulis teori Brahmana. Itu ya, boleh. Ini wacananya nggak usah. Wacananya nggak usah. Soal ininya aja. Langsung jawabannya aja. Atau memang kalau mau ditulis soalnya ininya aja nggak apa-apa. Kan 5 soal dong ya, nggak banyak. Untuk yang ini individu nih ya. Nah ini yang kelompok. Ini yang kelompok. Ini udah tulis. Ini kan yang ditanyakan teori masuknya agama Hindu Buddha ya. Teorinya ada apa aja tadi? Teori Brahmana, Ksatria, Sudra, Waisa, dan arus balik. Itu pengertiannya juga dia. Ada lagi yang nggak paham, nggak ngerti? Oke, silahkan mengerjakan 46. Ini bukti bahwa peninggalan Hindu Buddha Arca. Ini Arca nih, yang nggak pernah selalu ada kan kalau kalian pernah ke Candi Borobudur. Ada yang udah pernah ke Candi Borobudur? Belum hampir semuanya ya. Yang daerah Jawa Tengah siapa tinggalnya pasti udah sering ya. Jawa Tengah, Jawa Timur itu mendekati. Ya. Dia ada posisinya di mana itu? Magelang. Ada di Magelang. Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah, kalau ibu udah pernah nih ke candi-candi begini, lumayan sangat panas sekali. Berfoto saya pernah nih di sini nih. Oke, dari teori kesatria bisa dilihat.
atau kalian bisa cari mana dijelaskan siapa bentuknya, lalu teori wajah yang tadi sudah ini kalian seharusnya tadi catat. Boleh? Apa? Tuh. Udah ada segelnya. Tuh kan? Agama kebudayaan Hindu Buddha. Jadi nih teori Brahmana apa tuh kamu deskripsikan, lalu Waisa juga apa itu kalau lebih lengkap waktu kita 90 menit ya, paling kurang lebihnya 30 atau 20 menit lagi ya. Teori Waisya
ya. Ada yang tertinggal kelas, boleh ambil.
Aduh, apa? Udah selesai. Selesai, boleh nanti dikumpulkannya bareng-bareng, tinggal menunggu saja. Kelihatan kamu sebentar lagi ya, sebentar lagi sudah dipersiapkan nanti kelompok-kelompoknya.
kita sebentar lagi. Udah selesai semuanya? Kalau selesai semuanya boleh kumpulkan. Udah. Kelompok 1 boleh disusun ya. Udah. Kelompok itu disusun. Udah. Kelompok 1 disusun sudah. Coba disusun dulu biar rapi. Jangan kurang, jangan lebih. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini di materi maksudnya kerajaan juga Indonesia, dan kalian sudah memahami pembelajaran tersebut dengan membuat soal dan kelompok ya. Semoga nanti pelajaran selanjutnya kita akan materi maksudnya yang prioritas ya materi sekarang ya. Dan untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ada kalian yang belum selesai. Oke, ketua coba tolong pimpin doanya terlebih dahulu sambil menunggu temannya untuk menyusun tugasnya. Dia berdoa dulu nanti ya. Oke, yuk berdoa ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Hanya boleh tepuk tangan untuk teman-teman. Waktunya pun sudah pulang. Pas banget ya waktunya ada bel pulang. Alhamdulillah. Pas sekali. Ya.
kan juga ya. Ya, nah untuk kalian menguatkan materi sebelum pulang, kita ambil kesimpulan nih. Aduh, iya. Ini. Masyarakat di Malaya dan berakhir di Indonesia. Itulah jalur yang digunakan para pembawa agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Meskipun masih menjadi perdebatan, ya, tidak dapat dipungkiri perdagangan berperan besar dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Menurut kalian, jalur manakah yang paling berjasa itu? Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita memilah budaya yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian, sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi berikutnya ya. Bagi kalian yang ketinggalan materi sejarah, langsung aja klik bagian playlist, pilih materi sejarah Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan video berikutnya. Kita akan bahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari kesimpulan yang kita sudah pelajari saat ini itu kerajaan Buddha, yaitu kalian perlu ketahui bahwasanya dari kerajaan Hindu-Buddha mempunyai materi teori kerajaan Hindu-Buddha tersebut, diantaranya ada 5 teori. Ya, ada 5 teori, yaitu yang pertama yaitu teori Brahmana, Ksatria, Vaishya, Sudra, dan teori Arisgali. Itu jadi kalian benar-benar walaupun tidak semuanya paham, kalian harus benar-benar tahu ya bahwasanya Indonesia itu ada yang namanya misi materi sebentar lagi waktu sudah mau selesai. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persiapkan. Boleh kalian bangun di atas sun ini aja, boleh.